Nama saya Novita, NIM 140141958, presensi 13, rombel B 2019. Pembahasan selanjutnya mengenai penyakit budaya adalah prasangka. Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tertentu. Menurut para ahli prasangka yaitu yang pertama, Kartono 1981 menguraikan bahwa prasangka merupakan penilaian yang terlampaui tergesa-gesa, berdasarkan generalisasi yang terlampaui cepat, sifatnya berat sebelah, dan dibarengi tindakan yang menyederhanakan suatu realitas. Menurut Papalia dan Sali 1985 adalah sikap negatif yang ditunjukkan pada orang lain yang berbeda dengan kelompoknya, tanpa adanya alasan yang mendasar pada pribadi seorang tersebut. Lebih lanjut diuraikan bahwa prasangka sosial berasal dari adanya persaingan yang berlebihan antara dua individu atau kelompok. Sedangkan menurut Alport, dalam Zaden 1984 menguraikan bahwa prasangka sosial merupakan suatu sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif untuk membenci kelompok tersebut. Ngerti cah iki ora? Ngerti. Cah pindahane lho. Ora tau tugas iki. Paling ki dolanan. Game bareng. Dampak prasangka sosial. Prasangka sosial menurut Ross dalam Gerungan 1981 dapat merugikan masyarakat secara umum dan organisasi khususnya. Hal ini terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat perkembangan potensi individu secara maksimal. Selanjutnya, Stapleton 1978 menguraikan bahwa prasangka sosial tidak saja mempengaruhi perilaku orang dewasa, tetapi juga anak-anak, sehingga dapat membatasi kesempatan mereka berkembang menjadi orang yang memiliki toleransi terhadap kelompok sasaran, misalnya kelompok minoritas. Adapun solusi untuk mengatasi prasangka sosial, yang pertama, melakukan kontak langsung, yang kedua, mengajarkan pada anak untuk tidak membenci, dan yang ketiga, mengoptimalkan peran orang tua, guru, individu dewasa yang dianggap penting oleh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Chandra Zafirah dan akan memperagakan video pembelajaran mengenai penyakit budaya, stereotip, dan sikap yang seharusnya sebagai tugas mata kuliah pendidikan multikultural di PGSD FIP-UNES. Sebelumnya, apa sih stereotip itu? Alan G. Johnson menegaskan bahwa stereotip adalah keyakinan seseorang untuk mengeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif kepada orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu. Oke, langsung aja ke videonya ya. Kesana yuk, ada temen kita tuh. Aku tuh nggak bisa, aku mau cari buku nih. Oke deh, yaudah. Oke, bye. Hai guys. Halo. Tadi aku lihat kamu sama Lilis, kok nggak kesini? Iya, dia mau ke toko buku katanya. Oh iya nih, kamu sudah dapat kelompok buat tugas multikultural belum? Ah udah sih, tapi sama Lilis tuh. Kok kayak nggak suka gitu? Kenapa? Kamu nggak tahu, dia kan orang Sunda. Orang Sunda pasti males-malesan deh. Ada mau ganti nggak kelompoknya? Mau dong. Males trauma aku sama orang Sunda, kan orangnya males-malesan. Nah tuh kan. Hai guys. Hai. Tadi aku lihat kamu sama Lilis tuh nggak kesini. Dia ke toko buku katanya. Oh iya nih, kamu udah dapat kelompok buat tugas pendidikan multikultural belum? Udah kok sama si Lilis. Hati-hati, Lilis kan orang Sunda. Orang Sunda kan biasanya males-males. Hah, kata siapa? Enggak kok, dia rajin tahu nih buktinya. Dia udah selesai ngerjain bagian tugasnya. Lagian, nggak semua orang Sunda tuh pemalas, tergantung karakternya masing-masing, bukan karena daerahnya. Oke deh, maaf ya. Nah, itu tadi video pembelajaran mengenai penyakit budaya, stereotip, dan sikap yang seharusnya. Setelah kita menyaksikan video tadi, tentu kita harus memahami bahwa satu karakter seseorang dari daerah tertentu tidak bisa kita samaratakan dengan semua karakter orang yang berasal dari daerah yang sama. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya harus memiliki pemikiran yang luas dan terbuka, karena bahwasannya karakter seseorang bukanlah semata-mata dipengaruhi oleh dari mana ia berasal. Perkenalkan, nama saya Nurul Haiziah, NIM 140141967,
Presensi 15 dari Rombel B 2019. Di sini saya akan memperagakan video pembelajaran mengenai penyakit budaya etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme itu? Etnosentrisme adalah suatu persepsi yang dimiliki kebudayaan mereka memiliki tiap individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang mereka miliki lebih baik dari budaya lainnya. Atau dapat dikatakan etnosentrisme itu adalah fanatisme suku bangsa. Menurut Harris, etnosentrisme adalah kecenderungan seseorang yang menganggap bahwa kelompoknya lebih baik dibandingkan kelompok yang lain, sehingga hal tersebut mendorong tindakan-tindakan yang rasional, seperti melakukan kekerasan, peperangan, tawuran, dan sebagainya. Salah satu contoh dari etnosentrisme adalah bullying. Dek, jangan nakal. Jangan main saja. Kerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan, tidak dikasih uang jajan. Main di jalan terus. Pulang. Bagaimana sih cara mengatasi sikap etnosentrisme itu? Yang pertama, memberikan toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga adalah jangan membuat asumsi sendiri. Hindari sikap menghakimi dan selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Melasari, NIM 140141973 dari Rombel B angkatan tahun 2019. Di sini saya akan memperagakan video pembelajaran mengenai penyakit budaya rasisme dan sikap yang seharusnya sebagai tugas mata kuliah pendidikan multikultural di PGSD FIP UNES. Menurut Alo Liliweri, pengertian rasisme adalah suatu ideologi yang mendasarkan diri pada diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang karena ras mereka, bahkan ini menjadi doktrin politik. Kamu anak baru yang di kelasku itu kan? Hah? Kamu ngapain baca-baca buku? Hah? Kamu ngapain? Jangan sok-sokan deh, mentang-mentang putih, tinggi, terus baca-baca kayak gini. Ngapain? Biar apa? Biar dapat respect dari guru-guru kayak gitu. Iya, kamu tuh di sini cuman menu-menuhin, nggak pantas kamu di sini. Tahu nggak, dasar anak baru. Kenapa sih orang-orang mengejekku? Yuk. Apa yang kamu lakukan? Kamu kenapa? Orang-orang mengejekku, lebih baik aku mengakhiri hidupku. Jangan, itu perbuatan yang tidak baik. Hai, gimana kabarmu? Baik. Lain kali kalau ada masalah, cerita aja ke aku. Siapa tahu aku bisa membantu. Baiklah. Ngapain tuh sama si anak baru? Samperin ah, enggak bener ini. Hei, ngapain kamu sama anak baru? Hei, asal kamu tahu ya, gara-gara kamu kemarin dia sempat bunuh diri. Hah, bener? Iya. Abil, maafin aku ya. Iya, aku salah. Aku sering ngejek kamu. Dan kamu juga hampir bunuh diri gara-gara aku. Maafin aku ya, Bil. Ya, baiklah, aku maafkan. Iya, saya mau berteman dengan kamu, Bil. Di peragaan video pembelajaran mengenai penyakit budaya rasisme tersebut, perbedaan bukanlah menjadi halangan untuk bersatu. Perbedaan justru ada untuk saling melengkapi. Mulai dari sekarang, marilah kita jauhi tindakan rasisme. Sudah seharusnya sebagai calon penerus bangsa untuk menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Karena itu, kita Indonesia, kita berkarakter.
Hal-hal yang bisa dilakukan yaitu cobalah untuk berteman dengan orang yang berbeda, baik beda ras, beda suku maupun beda agama. Yang kedua, cobalah untuk sering membaca buku yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan perilaku santun lainnya. Dan yang ketiga, tidak banyak bertingkah negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Naomi Sanjo Octaviola, NIM 140141900, Rombel B angkatan 2019. Di sini saya akan memperagakan penyakit budaya, diskriminasi, dan sikap seharusnya sebagai tugas mata kuliah multikultural PGSD FIP UNES. Diskriminasi menurut Theodorson dan kawan-kawan merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesuku bangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Males banget, ayo pergi aja lah. That's terrible, really. Guys, ada tugas. Kita sekelompok cuy. Ya ampun. Beneran. Bentar. Tapi kok kita sama si Kiki males. Kamu yang si cupu itu. Ya ampun, astaga. Hai teman-teman, kita satu kelompok kan? Sekarang kita mau ngerjain bagian apa ya? Teman-teman, kita mulai dari mana ya? Ya teman-teman. Kalian kenapa diam aja? Kalau aku ada salah bilang aja. Halo. Astaga, ya ampun. Lo tuh gak nyadar sumber masalahnya tuh di elu. Kita tuh gak nyaman gara-gara elu. Bener. Kan kita tuh, ya ampun, annoying banget sih lu, tompel. Berdasarkan permasalahan tersebut, tentu saja kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa diskriminasi itu sangat menyakitkan bagi orang lain, terutama pihak korban. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu kita sebagai makhluk sosial harus saling menghargai satu sama lain. Dan ingat, Tuhan menciptakan manusia sama derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Widya Stuti, NIM 14014190071 dari Rombel B angkatan 2019. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai penyakit sosial scapegoat atau kambing hitam untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural di PGSD FIP UNES. Teori kambing hitam scapegoating mengemukakan bahwa kalau individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungkan kepada orang lain. Jadi secara istilah, kambing hitam bermakna orang atau suatu faktor eksternal yang sebenarnya tidak bersalah tapi dituduh bersalah atau dijadikan tumpuhan kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Karin, ngapain sih kamu ngajak aku main mulu? Emang kamu gak ada kerjaan lain? Emang kenapa? Kerjaanku ya kayak gini, makan, tidur, main HP, keluyuran deh. Emang kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Enggak lah, salah siapa dia nggak mau nyekolahin aku? Padahal kan aku pinter. Ya udah, aku main aja nggak mau kerja. Mungkin orang tua kamu punya alasan sendiri, Karin. Iya, alasannya itu satu, dia nggak sayang sama aku. Pokoknya mereka tetap salah udah buat aku kehilangan masa depanku. Karin, coba kamu introspeksi diri. Nggak semua kesalahan itu ada pada orang tua kamu. Kamu nggak ngehargain perjuangan mereka seperti apa, kasih sayang mereka. Mohon kamu bener, Bri. Kondisi ekonomi keluargaku sekarang memang sedang sulit. Nah, makanya kalau kamu emang sungguh-sungguh mau mengejar cita-cita kamu harus berusaha dengan keras. Nggak nyalahin orang tua, itu bukan hal yang baik. Kamu selalu bener, Bri. Aku salah, aku egois. Aku akan berusaha sungguh-sungguh untuk membahagiakan orang tuaku.
Nah, ini baru Karin yang aku kenal. Semangat! Semangat, makasih. Pada video tersebut memperlihatkan kasus scapegoating pada lingkungan sehari-hari kita. Pada video tersebut, Karin menegaskan bahwa sepenuhnya kesalahan ia menjadi pengangguran adalah orang tuanya. Secara tidak langsung dia mengkambing hitamkan orang tuanya sendiri. Nah, dari video tersebut, agar kita terhindar dari scapegoating, kita bisa menintrospeksi diri kita sendiri. Apa yang salah dan apa yang harus dibenahi. Selalu berpikir positif dan selalu tenang ketika menghadapi permasalahan. Semoga kita selalu menjadi manusia yang menebar sifat positif pada lingkungan sekitar kita dan terhindar dari penyakit sosial yang berkembang di masyarakat. Sekian video dari saya, terima kasih.